Payung kuning di tengah hujan. Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman sekolah dan memaksa para siswa menunggu di teras. Naya berdiri di koridor, memeluk tasnya erat. Payungnya hilang entah di mana dan ia tidak tahu bagaimana pulang. Semua temannya sudah dijemput atau membawa payung sendiri. Raka muncul dengan payung kuning cerah di tangannya. Wajah yang biasanya datar terlihat sedikit canggung. "Kamu belum pulang?" tanyanya pelan. Naya menggeleng. "Payungku hilang. Kayaknya ketinggalan di kelas, tapi sudah dicari juga nggak ada." Raka menatap hujan sebentar lalu berkata, "Kalau kamu mau kita pulang bareng, rumah kita searah kan?" Naya tersenyum kecil. "Beneran? Nggak merepotkan?" "Enggak lah," jawab Raka sambil membuka payungnya. "Payung ini cukup kok buat 2 orang." Mereka berjalan berdampingan di bawah payung kuning itu. Jalanan becek, air hujan memercik ke sendal mereka. Tapi anehnya perjalanan tidak terasa dingin. Raka bercerita tentang kucing tetangganya yang suka ikut ke sekolah. Sementara Naya mentertawakan setiap cerita yang terdengar konyol. Biasanya mereka tak banyak bicara, hanya saling sapa sekilas. Tapi hari itu berbeda, seolah hujan membuat semua suasana jadi lebih dekat. Setengah perjalanan, angin bertiup kencang dan payung hampir terbalik. Naya spontan memegang lengan Raka agar payung tidak lepas. "Maaf," ucapnya cepat. Raka justru tersenyum. "Enggak apa-apa, yang penting kita enggak basah kuyup." Mereka berhenti sebentar di bawah pohon mangga besar. Hujan semakin deras. Naya memandang payung kuning itu, lalu berkata, "Aneh ya, benda kecil gini bisa bikin orang merasa aman." Raka menoleh padanya. Kadang bukan payungnya, tapi orang yang ada di bawahnya. Naya terdiam, merasa pipinya memanas. Ia tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya tersenyum sambil memandang ke jalan. Ketika hujan mulai mereda, mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di depan rumah Naya, ia menatap Raka dan berkata, "Makasih ya, bukan cuma karena payungnya, tapi karena kamu mau nemenin." Raka mengangguk pelan. "Kapanpun kamu butuh teman jalan di tengah hujan, bilang aja." Naya melambaikan tangan sebelum masuk ke rumah. Sementara Raka berjalan pergi sambil memutar-mutar payung kuningnya. Besok paginya, mereka tanpa sengaja bertemu di gerbang sekolah. Raka membawa payung yang sama, dan Naya menyapanya dengan canggung. Sepanjang jalan menuju kelas, mereka mengobrol ringan. Sesuatu yang sebelumnya jarang mereka lakukan. Saat istirahat, Raka menawarkan payung itu pada Naya karena payungnya belum ditemukan. Naya terkejut, tapi menerima dengan rasa terima kasih yang tulus. Sikap Raka membuatnya merasa lebih dihargai daripada sebelumnya. Sore itu hujan turun lagi. Naya hendak pulang sambil memegang payung kuning tersebut. Namun Raka muncul dan bertanya, "Mau bareng lagi?" Naya mengangguk. Mereka berjalan berdampingan lebih nyaman dari hari sebelumnya. Di tengah perjalanan, Raka berkata pelan, "Aku seneng jalan bareng sama kamu kemarin." Naya tersenyum, menahan rasa yang tiba-tiba tumbuh. "Aku juga." Sesampainya di depan rumah, Raka berkata, "Besok kita bareng lagi ya." Naya mengangguk pelan. Payung kuning itu bergoyang lembut di tangannya menjadi saksi bahwa sesuatu yang kecil bisa memulai perasaan yang besar.